Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Basecamp Halal Planner di Business Center Bekasi 3, saya Yolanda Mayanti akan berbincang kembali dengan para leader-leader HNI yang super duper keren ya. Udah banyak yang sudah jadi korban saya di meja ini ya. Dan kali ini pasangan yang akan kita jadikan korban adalah Tumbang. Bunda Pepi Puspadewi dan juga Sony Solihin. Tepuk tangan untuk mereka berdua, yeay. Ya silakan untuk menyanyikan sebuah lagu. Belum ya, nggak bawa gitar sih ya. Kalau pernah dengar lagu soundtrack apa sih? Lagu Marsnya Fighter ya. Mars Fighter itu masuknya ya. Beliaulah yang sebagai pencipta, penyanyi, semuanya beliaulah. Apa yang butuh booking vokal enggak? Inspirasi tetap dari Fighter dari Pak Firly Ramli ya, tetap ya. Walaupun aku menjadi volunteer jadi backing vokal nggak mau, nggak diterima karena kalau suara aku nyanyi nggak banget. Baik, kita kembali lagi ke Pepi Puspadewi dan juga Sony Solihin. Sudah berapa lama menikah, Kak? Berapa lama sih? Oh, bulan kemarin Mei ya. 14 tahun insyaallah. 14 tahun. 14 tahun ya. Apa? Aku nggak nyangka loh. Aku pikir baru ya 5 tahun atau 10 tahun. 14 tahun. 2006 udah menikah. Aku masih speechless. Aku pikir nggak segitu, tapi udah 14 tahun. Nah, ini selama 14 tahun ini udah ngapain aja? 14 tahun nikahnya ya, belum kita kenalnya ya. Nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain. Kenalnya dari kecil. Dari kecil. Makanya saya nggak punya teman. Kita temennya berdua. Oh iya, tadi Bu Pepi bilang nggak punya teman. Bingung, tapi kok bisa HNI nikah susahnya. gitu? Kalau HNI harus punya teman banyak, saya bingung orang yang nggak punya teman. Tuh, nggak punya teman bisa jadi leader. Nanti dicontoh cerita behind the story of Pepi Puspadewi ya. Oh, jadi teman kecil ceritanya. Ya. Teman sekecil apa? Dari umur 14 tahun ya? Dari umur 14 tahun. Oh, 14 tahun. Jadi nggak kecil-kecil banget waktu Bu Pepi masih ingusan apa-apa gitu, enggak ya. Tapi 14 tahun SMP lah ya. SMA kita lah. Oh iya, kan udah SMA dia. Bedanya berapa tahun sih? Sama. Beda bulan. 3 bulan ya? Bedanya 2 bulan. Jadi SD-nya umur 4 tahun juga? Enggak, saya pas 5 tahun. 5 tahun. Kemudian SMA-nya Pas 16 tahun. Oh, 17. Oh iya, beda bulan ya. Beda bulan. Bulan apa? Bulan? Juni. Oh. Tahunnya sama. Tahunnya sama. Berarti tuan dia dong. Tuan saya dong. Oh iya, Juni, berapa bulan doang ya Allah. Isa, kamu kayak aku, kamu Agustus, aku Agustus. Oh, iya. Juni, suami aku Juni juga. Ya ampun, kayak sama. Kan katanya ya, itu harus membangun kesamaan kan? Bukan begitu Kak Firly ya? Mana Kak Firly? Oh, nggak ada ya. Harus membangun kesamaan. Kalau udah kesamaan berarti ada trust. Ya. Keren banget sih. Nah, ini udah 14 tahun bersama. Nah, kemudian kalau ceritanya Bu Pepi nih ya, dulu ngajar TK, ngajar SD pernah. Nah, kalau Pak Sony, backgroundnya itu apa? Saya dulu cuci piring. Beneran? Iya, saya cuci piring. Jadi Piring. produk Najia itu keren. Dulu belum ada Pas Najia banget. dulu. Dulu awalnya ketika lulus SMA itu bingung mau kuliah karena kakak sedang kuliah butuh biaya besar. Akhirnya saya ngalah, saya kerja dulu deh, saya coba kerja. Ketika itu diajak paman kerja di hotel, bilang jadi cuci ya. Saya pikir pikiran saya tuh laundry, nyuci udah, saya enak nyaman nyuci baju. Sampai sana ternyata saya dihadapkan dengan piring, cucian piring dan nyucinya pakai mesin. Dan saya tuh kenal bahwa di hotel itu sambil mencuci itu saya ngeliat situasi sekitar, kok yang masak laki-laki semua. Nah itu di situ udah terbersit. Kalau laki-laki semua berarti saya ada kesempatan juga ya jadi tukang masak. Nah itu selama 2 tahun, setahun cuci piring, setahunnya lagi kerja di restoran fast food. Ya begitulah ya, sambil kuliah 2002 baru mulai kuliah. Kuliahnya Pariwisata di chef. Enggak, pariwisata ngambil UNAS karena waktu itu saya bingung mau kuliah apa ya. Basicnya saya belum tahu kalau kuliah
chef itu ternyata ada jurusannya. Saya ngambilnya umum. Jadi saya ngambil tata boganya, ada dapurnya, terus front office saya bisa ambil, housekeeping saya ambil. Jadi semua. Jadi intinya bisa masak, bisa bersih-bersih, ya udah intinya kayak pembantu juga. Tapi di kuliah aja itu bedanya ya. Iya, cuma beda ternyata harus kuliah. Gitu. Oh, itu awalnya kenapa Pak Sony dikenali sebagai chef Sony itu. Itu belum. Oh, belum. Masa chefnya belum. Tahapan jadi chef juga lumayan tahapan jadi sambil kuliah itu ketika itu 2002 saya mulai masuk dapur. Masuk dapur masih helper. Motong-motong, belajar tuh kerja sehari tuh motong-motong aja. Ya, selama 8 jam motong aja. Apa yang dipotong aja semua, yang penting jangan tangan dipotong. Berapa tahun itu? Itu kurang lebih dari 2002 sampai saya lulus tuh keluar masuk hotel, dapur, ya intinya buat bantu kuliah. Buat bantu kuliah aja. Jadi kan ya kurang lebih sekitar 4 tahun ya, 4 tahunan ya. Motong aja? Enggak, udah mulai tahapan mulai meracik saus, pokoknya mengenalan masakan. Nah sampai 2006 itu baru mulai tahapan masuk ke cook, senior cook, sampai level demi chef, CDP. Nah itu tahapan-tahapan di situ deh. Itu di NHI dulu atau di mana? Enggak, saya nggak di NHI, di Akademi Pariwisata Nasional, UNAS. UNAS. Di UNAS Pasar Minggu. Itu prosesnya ya sebenarnya sih lumayan, nggak pengen background ceritain juga sih. Nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya pelarian. Masuk pariwisata itu sebenarnya pelarian karena basic dia dulu izin sama orang tuh sebenarnya pengen di musik. Awalnya pengen musik dia dulu dari masih SMA tuh senang musik. Gak boleh. Karena nggak boleh. Karena mau jadi apa nanti kalau jadi musisi? Masuk UNJ ya? Masuk IKJ. IKJ oke, itu masuk IKJ nggak diizinin sama sekali, nggak ada restu. Ya masuklah UNAS pariwisata, ingin jadi chef. Karena waktu itu berpikir pengennya makan enak setiap hari. Pengen makan enak. Jadi orang kaya aja nih dulu pikirannya ya, waktu masih kuliah tuh. Orang kaya aja makan enak tuh paling seminggu sekali, sebulan 2 kali ketika gajian ya. Bahasanya dulu kan belum tahu di Hani tuh ternyata orangnya kaya semua sih, bisa setiap hari makan enak. Nah, akhirnya di situ masuk jadi chef itu karena setiap hari bisa makan enak, minimal nyicipin tesnya rasanya di dari situ. Jadi itu yang jadi motivasinya dulu. Jadi makan gratisan ya ini. Tapi digaji. Digaji. Dan akhirnya sampai tahun berapa tuh? Sampai sekarang masih jadi chef? Terakhir itu 2017 awal di Januari. Terakhir ngundurin diri. Saat itu ketika emang udah komitmen, kita seperti istri jelasin kalau gaji bunda ngeliatin bunda ngeliatin gaji ayah resign ya. Karena emang saat itu masih ada Aga emang butuh banget. Aga tuh kebetulan kan emang kita bertiga dari Aga lahir tuh kita yang bertiga ngurusin. Nah ketika itu dia kemana-mana bawa Aga, kehujanan, kakinya sampai dingin, sebenarnya sedih. Dan resign di 2017 mulai, tapi stres, tetap mengalami drop stres. Jadi biasa ada rutinitas nol, bahkan nggak punya bonus ya. Waktu itu berapa dapat bonus ya dari gaji itu? Dari gajinya hampir 10 juta waktu itu, karena 2 tempat kerja, 2 tempat tuh, berangkat pagi pulang malam gitu, kerja 2 tempat. Di rumah pun masih kerja, marah-marah. Kerjanya kita atasan bawahan gitu kan. Makanya saya bilang saya harus ngebut di HNI karena kasihan sama suami, ditekan sana tekan sini gitu. Saya dengan biaya untuk perawatan Aga dan segala macem, akhirnya gimana caranya saya harus cepet-cepet gitu sukses di HNI gitu Mbak. Itu jadi salah satu alasan Bu Pepi juga kenapa harus ngotot tadi ya. Ya makanya saya sampaikan ketika di akhir 2016 itu, ayah kalau misalnya bonus bunda ngelebihin gaji ayah, udah beli jam kerja ayah. Dan akhirnya alhamdulillah 2017 baru beliau resign dari bonus dari gaji hampir 10 juta waktu itu ya. Bonus di HNI 50.000. Alhamdulillah. Tenang. 50.000 sambil itu. Sedih sambil nangis. Ya, Pak Sony tadi Bu Pepi tuh cerita kalau Pak Sony dulu tuh nggak support banget, ini juga nggak, tapi nyinyir. Kenapa? Karena berkali-kali. Gagalnya berkali-kali. Jadi dulu tuh ya waktu saat itu kan
Nah, saya selalu bilang ke istri, berapa kebutuhan 1 bulan? Dia tuh selalu merincikan per bulan tuh berapa, dirinciin sampai total tuh. Ketika saat itu waktu masih UMK, UMR itu belum sampai 2 juta aja per bulan tuh dia sampai lebih dari itu saya kasih, bahkan lebih dari cukup saya bilang. Dan banyaknya sering pakai bisnis. Bisnis ya banyak sebelumnya deh. Saya nggak sebutin BCDO banyak ya. Dan biasa itu satu pun nggak ada yang berhasil. Itu pakai duit itu dari jadi Bajai ya. iya. Dan untungnya saat itu kan kalau saya kerja itu mulai dari datang kerja, istirahat kerja sampai pulang kerja, makan saya ditanggung. Jadi saya nggak pernah Mikirin makan ya. mikirin makan. Nah, jadi malah dia kadang suka, ayah kalau pulang bawa ini ya, bilang. Oh iya. Nanti jatah makannya. Jadi saya oversek waktu itu, tinggal tanda tangan aja. Yang penting jatahnya segini aja, misal per bulan itu ya. Tapi lama-lama kok ya seperti itu, makanya saya ketawa aja. Tapi kita udah punya komitmen. Dia tidak melarang hobi saya dan saya pun tidak melarang suatu bisnis, yang penting itu masih berarah positif. Jadi itu komitmennya, dan lumayan. Jadi makanya yang terakhir ini cobaan jadi besar mungkin ujiannya. Nah ini ya saya nyinyir, sempat saya nyinyir. Ya bahkan tapi jangan bilang Pak Firly ya. Pak Firly datang aja, saya dulu nggak datang. Itu Pak Firly nggak tahu sampai sekarang. Itu Pak Firly ngundang, padahal saya lagi jaga di pabrik tuh deket, cuma berapa meter. Saya nggak datang. Tapi saya tahu waktu itu kan bisnisnya. Makanya itu ayah datang, ada Pak Firly siapa, saya bilang gitu kan. Karena emang saya belum kenal, tiba-tiba dipaksa suruh datang lagi kerja. Lagi datang, lagi kerja, saya suruh datang, ada Pak Firly, saya nggak tahu Pak Firly itu siapa. Kalau sekarang nggak bisa keren gitu. banget nyuekin Pak Firly nih. Tapi jangan bilang Pak Firly. Oh iya, enggak. Jangan. Tolong di-cut ini. Waktu acara pun kabur, ayah ya sering ya? Ya kalau itu kan komitmen permintaan waktu masih ada Pak Musab. Suruh bikin event kayak gimana event? Pertama kali bikin event di basementnya masjid ya, di masjid Bogor saat itu. Basement sih. Lantai 1 ya, lantai dasar ya, lantai dasarnya masjid ya. Iya. Saya suruh nyiapin, saya siapin, sudah beres semua, udah setting, saya pulang. Saya datang lagi tapi sore. Enteng banget ya. Kan saya tidak melarang. Iya begitu, seperti itu. Oh iya. Dan pertama kali ketemu Pak Holid. Pak Holid bilang, tak tahu, ya itulah perkataan Pak Holid yang masih sekarang. Pak Holid ya, maaf ya Pak Holid. Iya maaf ya. Gue yang minta maaf. Pak Holid masih ingat kayak kata-katanya. Nanyain kapan saya berhenti kerja. Saya bingung, Pak Holid kok nanya begitu berhenti kerja. Nah itulah kata-kata dalam hati sih Pak Holid ceritanya waktu itu ya. Untung gak ditonjok. Kesel banget. Kok saya berhenti kerja, emang saya suruh ngapain maksudnya gitu kan di HNI, saya paham juga enggak. Lah bonus istri saya aja masih belum mencukupi kan, dibilangnya masih itu, suruh berhenti kerja, saya bingung kan. Nah itu perang batin sebenarnya. Jadi tambah udah seperti itu, saya suruh buat event ya, saya ikutin aja sih, bantuin Pak Musab waktu itu, masih ada Pak Musab. Nah saya pulang tidur. Enak banget ya, tidur. Enteng. Nah selesai acara, istri saya SMS, Bunda udah selesai, udah saya datang lagi tuh, beresin lagi, udah pulang lagi. Enak ya hidupnya. Simpel. Jadi jangan dikira sebetulnya enak, mulus-mulus aja, enggak juga. Oh. banyak tantangannya. Jadi Setelah resign juga ya, stresnya tingkat tinggi. stres tingkat tinggi waktu itu setelah resign. Jadi saya cuma nggak mau menunjukkan. Jadi saya nggak mau menunjukkan, apalagi ke mitra ya. Ketika saya resign, jangan sampai suaminya Bu Pepi itu stres gini. Nanti mitra-mitra saya yang ibaratnya minta support suami, suaminya Bu Pepi aja stres tuh dukung istrinya. Nah itu jangan sampai. Jadi kita seperti enjoy aja. Biasa berakting. Akhirnya ketahuan Sini juga di stres, ini jadi korban. Klop banget. berakting. Dan akhirnya saya punya prinsip, ya udah deh, kata Bunda, ayah udah gini aja deh, pokoknya ayah jadi supir Bunda aja deh, kemana-mana nemenin Bunda, yang penting jagain Aga. Nah udah tuh agak tenangan. Oh ya udah deh kalau gitu. Jadi kemana-mana. Yang Bunda lakukan apa ya? Apanya tuh? Di mobil. Ya itu tuh yang pertama kali sampai bikin otak saya kecuci. Album Nasid Maidani kedua itu disetel sampai kaset, sampai CD-nya rusak, sampai beli lagi. Syarat saya. Gimana ya syaratnya? Yang mana? Yang mana saking banyak. Oh ya, nggak boleh nyetel lagu lain selain Maidani kalau bareng sama istri. Jadi kalau kita kemana-mana nih, ayah ganti lagunya, setel Maidani. Dulu masih belum saya ganti, itu masih belum saya ubah ke flashdisk. Itu di setel, itu ada motivasinya. Dengan ini suara siapa? Oh ini suara Pak Firly. Oh ini suaranya Pak Rofik. Dengan sampai apal tuh, sampai apal yang sampai kecuci otak sampai gak mau mimpi adalah paradigma sukses. Sampai ngimpi-ngimpi saya ngapain paradigma sukses, padahal itu nggak ngapalin. Padahal cara saya.
Nah, jadi dari situ tuh Bingung. ketika dia nyampein materi paradigma sukses gini-gini, itu kan enak tinggal bacain doang, tinggal nyalin dari kata-kata motivasi yang ada di CD Ini itu. jagoan dia sebetulnya kalau misalnya. Nah, saya bilang, nah jadi makanya belajar banyak tuh dari CD itu, dari artikulasi penyampaian di kalimat-kalimat di kata apa kata itu. Nah, ketika dia nyampein materi, saya baru tahu kalau nyampein materinya ternyata istri saya berantakan. Makanya dari situ saya bilang, ada mitra, saya nggak mau datang kalau Pak Fili nggak datang. Wah, bener juga sih dalam hati, emang bener. Iya, emang bener ternyata. Emang bener. Iya lah, orang begitu nyampeinnya. Nah, itu dari situlah saya mau rubah. Jadi Nah, gitu. caranya saya nggak boleh begitu. Kita harus rubah mindset ini, nggak boleh ada. Saya bilang kita harus jadi, bukannya mau jadi seorang panggung dibilang, tapi kita harus bisa menyampaikan. Nah, ini hal-hal seperti ini. Bayangin Pak Fili tuh waktunya seberapa banyak. Kalau misalkan kalau kita buat event, buat acara, kalau harus Pak Fili yang ngisi. Nah, dibuatlah kita saya ngelatih cara. Jadi ngelatih kalau mau tidur, ambil napasnya begini, artikulasinya begini, itu hampir selalu. Jadi kalau misalnya ngisi presentasi, beliau tuh ngeliatin saya, nanti evaluasi. Kita evaluasi. Titik tekannya di sini. Kadang kalau ada misalnya gitu. perkataan Jangan yang terlalu banyak. diulang-ulang. Itu perkataan diulang-ulang tuh sebenarnya nggak matching banget. Kata-kata yang diulang. Nah, itu yang sering banget saya bilang, ini nggak perlu kata diulang-ulang. Orang pasti udah paham dengan kata ini. Saya berkali bilang, paradigma sukses, saya yakin semua agen HI ini pasti tahu dan hafal paradigma sukses, saya bilang. Termasuk saya sendiri yang baru hafal. Tapi mereka bukan mencari arti dari paradigma sukses, tapi mereka mencari bagaimana cara menyampaikan yang enak. Nah, itulah saat itulah saya bilang, wah, saya cari semua tuh leader. Jadi saya bocorannya tuh, jujur, paling sulitnya ngikutin metodenya Pak Firly. Sulit banget saya juga nggak itu nafasnya keren banget. Seandainya rapper bisa jadi rapper ya, keren. Bikin grup ya? Rapper, Bisa ya? pasti, tapi saya juga nggak bisa. HNI ya? Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena nafasnya nggak berhenti. Dan itu nggak bisa terapin sama istri saya. Oh iya, baik. Mas pingsan yang ada. Jadi catatannya adalah ibu-ibu semua yang ada dimanapun berada, coba tolong ya cuci otak suaminya dengan lagu Maidani. Sampai beberapa CD. Sampai hafal. Kalau dulu belum ada play. Ada playlist, cuma waktu itu ketika CD-nya udah mulai besar lagi, saya udah malas beli lagi nih. Bilang udah deh, copy aja, saya copy masukin ke CD ya sampai sekarang. Dan dari mobil yang pertama sampai sekarang itu playlist-nya masih itu. Oh iya. Playlist-nya masih yang sama, jadi hanya ganti mobil, alhamdulillah. HN yang gantiin mobil. Oh, alhamdulillah. Jadi ya dengerin lagu Maidani ya, jangan lupa ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menjadikan kopi seperti ini, ya suami saya. Oh, aku Saya pernah sama ini. tanya loh beliau ini ya waktu Elite Camp tahun lalu, mudah-mudahan beliau inget ya. Kan ada salah seorang teman yang suaminya belum support sama kayak beliau. Pengen tahu dong Pak Sony, kapan itu akhirnya Pak Sony klik gitu sama bisnis istrinya? Kenapa? Katanya apa coba? Kenapa ya Pak Sony, ingatkan aku kalau aku salah. Adalah ketika bergabung di HNI, Bu Pepi itu berteman dengan orang-orang yang positif. Oh iya. Betul. Kemudian apa yang bikin jadi klik? Karena aku yang bikinin materinya istriku. Jadi aku baca. Dari situlah aku tahu kalau itu bagus. Betul. Yes. Dan Pak Sony ini gak ngerti PowerPoint, gak ngerti apapun. Yang dibongkar materinya punya Pak Esa. Pak Esa. Oh. Sebenarnya Pak Esa yang paling berjasa untuk ngajarin saya PowerPoint, Terima walaupun kasih, nggak Pak ngajarin Esa. langsung ya. Ya, udah, Pak Esa Pak makasih Esa. banyak ya, mudah-mudahan. Untuk jadi Pak Esa amal nggak jariah, lihat ya. Jadi awalnya PowerPoint saya nggak ngerti tuh PowerPoint apa. Biasa megang centong ya, megang Oh, iya. spatula, Pisau. pisau. Harus ngubah PowerPoint, saya bilang kok Pak Esa keren banget di PowerPoint-nya nih. Saya rubah satu-satu, saya geser, oh bisa berubah ini. Oh ini animasinya seperti ini. Akhirnya saya rubah PowerPoint-nya, saya ganti, saya coba ganti. Oh ternyata background-nya bisa diganti. Dari situlah saya rubah dan saya cari kata-kata yang lebih sederhana yang sanggup istri saya bisa cerna. Sampai karena kan ada kata-kata jujur berat, ada beberapa kata-kata yang berat. Karena ketika saya buat materi, sebenarnya bukan buat materi, hanya sedikit pengurangan aja. Jadi saya berpikir saya ini agen baru. Bagaimana kalau agen baru dengan slide seperti itu dan mereka masa tertarik gitu. Nah, itulah jadi yang menjadikan saya untuk membuat sendiri PowerPoint khusus buat istri aja. Kalau nggak lain takut ya. Saya supaya Jadi saya nggak ngeblank. Iya, pelajaran buat Pak Esa, bikin bahasa jangan yang susah-susah Pak Esa ya. Pak Esa aja nggak ada.
PSA keren. Oh iya. Sampai sekarang masih saya contek. Oh iya. Oh gitu. Sampai sekarang masih PSA bikinnya jangan yang gampang dicontek ya. Oh, dari situlah akhirnya beliau ini mensupport dirimu sampai sekarang Sampai sekarang. LED ya. Ya, termasuk tadi juga di BCC ya itu. Sayang tegang, relax, tarik napas, caranya gini. Nah, itu ketika saya mau ke panggung atau apapun pasti dikasih tips dan trik bagaimana dia tahu celah saya. Iya. Dia tahu saya lagi Kelihatan, grogi. soalnya kelihatan banget kalau dia grogi ya. Iya. Mukanya Kayak tuh. tadi aja apa clue-cluenya apa, temanya apa. Jadi beliau tahu. Makanya saya kalau bingung kalau misalnya nggak ada dia, kalau misalnya mau naik panggung atau apa, karena yang tahu persis saya itu beliau. Karena kan selalu saya berpikir gini, ketika istri saya ingin menyampaikan sebuah materi, dia akan ada di atas panggung, tapi dengan penyampaian panggungnya tanggung dan tidak tanggung, maksudnya tanggung nggak keluar dan tidak Nggak maksimal, all out. pasti audien akan kecewa. Karena ekspektasinya tinggi terhadap ibu Tuh, ini ya. nah, oh, kok Udah dari begini? awal. Enggak, maksudnya audiensnya ini ekspektasinya Ya, tinggi misalkan. buat untuk Bu Pepi. Makanya saya bilang nggak bisa seperti itu. Ya berarti ini this is your stage. Ini adalah panggungmu, bilang. Kuasain panggung. Mau gimana pun panggung harus kita kuasain. Jadi gimana caranya? Jangan fokus ke satu orang, tapi semuanya ajak mereka itu TikTok. Berarti bisa jadi motivator atau mentor Sutradara. public speaking. Kita kapan-kapan kita bikin kelas yuk. Ayo gitu. Good idea. Yeah. Nah ini era jadi ketika dia panggung, ketika kita sedang buat event, disinilah mulai tuh kita nyetel nasyid. Ternyata nasyid HI ini tuh benar-benar booming di kalangan HI, terutama anak-anak tuh udah hafal. Nah dari mulai lagu Terbang Tinggi, mulai lagu-lagu Barisan Para Pejuang, Seribu Mujahid. Ketika itu saya lihat anak-anak tuh pasti nggak ada yang nggak nyanyi. Ketika itu berpikiran terbesit, kenapa nggak saya buat lagu edukasi gitu? Edukasi yang gampang, simple. Apa sih basic edukasi? Oh ternyata ini cuma cara kerja benar doang. Ya res, itu ya. Bikinlah. Saya punya inspirasi buat bikin lagu cara kerja benar. Saat itu, oh iya bikin lagu aja cara kerja benar yang enak, lagunya yang ringan, yang gampang dicerna dan Gampang tapi diingat juga nggak, jadi ya. kalau misalkan kita lupa cara kerja benar apa aja, ya? Tinggal nyanyi itu aja. Nah, akhirnya buatlah lagu cara kerja Akhirnya benar. dirimu menemukanlah cara menyalurkan hobimu di bidang Ya, betul musik, sekali, Dasra. begitu ya. Udah berapa lagu diciptakan? Kalau Aku banyak banget. Maksudnya yang berhubungan dengan HNI? Oh, di ini saat ini yang udah recording 2, termasuk Mars Fighter. Mars Fighter. Kalau untuk yang belum track record itu kurang lebih sekitar ada 5 lagu. 5 lagu. Kalau total lagu kurang lebih 100 lagu. Wah, 100 lagu ya. Karena dulu sempat bikin mini album juga. no, mini album juga. Ya, walaupun gak laku. Dulu punya grup band atau solo? Ya, punya grup band pastinya. Dulu dulu masih zaman-zaman band. Iya, anak band solo ya. kayaknya sulit banget solo ya. Mungkin kayak ngamen kalau solo ya. Oh iya. Kalau grup band kan dulu pas zaman wah bilangnya gaya ya anak muda dulu ya punya band udah keren lah. Dulu Makanya kok jatuh sekarang cinta. enggak. Jatuhnya gara-gara itu? Oh enggak ya? Dia emang nggak suka musik. Dia nggak suka. Oh enggak suka. Jadi walaupun nggak suka kita tetap saling support, nggak ngelarang. Saya nggak pernah ikut ke studionya, saya Nggak nggak pernah itu. ikut. Beda banget. Beda. Gini Dia lah ya. senangnya nasyid Iya. tetap. Saya tetap dari dulu nasyid. Madani pokoknya lah ya. Madani gitu. Nah, Pak Sony dan Bu Pepi ini kan dua-duanya sekarang udah LED ya? Insya Allah. Iya. Kompak ya, Bo. Ini sekarang supportnya udah beda lagi ya bentuknya ya. Kalau dulu mungkin awal-awal kan supportnya tadi di materi. Apa sampai sekarang juga masih? Masih. Masih. Kita tetap berdua ngetim. Kita tetap berdua ngetim dan kita pernah coba pisah. Maksudnya kita masing-masing fokus. Ternyata pincang ternyata di antara kita pincang dan ya untuk pengkoreksiannya ya lumayan ya itulah mungkin qadarullohnya mungkin saya harus terjun juga dia ini dan kita saling mengingatkan ketika berdua tuh saling mengintrospeksi saling evaluasi dan seperti dan Jadi ternyata satu paket. ternyata enak juga kalau kerja berdua itu jadi kenikmatan sendiri ya. Iya. Ya ketimbang kalau orang nanya kerjanya di mana ya berdua di HNI karena Pernah kemana mencoba saya ke sini Pak Sony ngitun jalurnya sendiri gitu, tapi ya pasti ada aja yang kendalanya nggak yang Kehilangan gimana? Ada ruh yang hilang Iya. gitu ya. Ada bagian di separuh jiwaku. Wah. Nanti kita itu ya. oke. Siapin alat musik. Nggak bercanda, aku jangan suruh nyanyi. Gak apa-apa nyanyi. Biar tahu semua. Aib.
Nah, ini kan dua-dua berarti menyambangi mitra sekarang udah bareng-bareng kan ya? Bareng pastinya. Pengen tahu nih arti mitra bagi keduanya apa? Wah, apa ya? Karena mitranya Bu Pepi Kalau- terkenal kompak, keren. Aset. Aset pastinya. Mhm. Aset mitra itu. Jadi Keluarga. ya dibilang pastinya keluarga mitra itu. Dan kita ini tidak bisa begini tanpa ada mitra. Pastinya seperti itu. Coba tolong disapa mitranya. Halo mitra. Jangan lupa Happy jangan lupa Episode. subscribe, komen, like dan share ya. Punya itu juga channel YouTube juga? Enggak, belum. Punya. Oh, punya. Pioni Official. Apa namanya? Pioni Official. Pioni. Iya. Pepi Sani. Oh, Pioni Official. Vironi lain lagi ya itu ya, Vironi ya. Itu Pioni. Jadi Oh, iya. masih mirip Oh lah. ya, bener-bener makanya duplikasi yang bener. duplikasi pastinya. 11-12 Kalau salah ketik biar larinya ke kita Iya, gitu nggak ya, apa-apa. pinter emang ya. Jadi nggak jauh-jauh larinya ya. Oh gitu ya, baik. Nah, ini banyak yang mungkin pengen tahu bagaimana caranya agar bisa kompak. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan dari Apa pas. nih? Ini suami istri loh, saling melengkapi gitu. Ketika tadinya nggak support jadi support, dan bikinin ini materi dan macam-macamnya. Itu Iya. jadi itulah yang lebih kerennya deh kita. Karena kita banyak kekurangan, maka kita harus saling melengkapi. Oh. Mungkin kalau kita banyak kelebihan, kita nggak ada yang perlu dilengkapi. Jadi kita nggak perlu kerja bareng ini. Oh, gitu. Ya, jadi kita kekurangannya Karena banyak. kekurangannya banyak. Banyak. Oh, iya, jadi baik. kekurangannya saya lengkapi. Aku jadi Kalau sketch makannya dulu. nggak habis saya habisin. Oh, iya, baik. Jadi kelihatan habis makannya. Seperti itu. Pak Sony aja deh. Ayo. Gimana ya, cewek? Ya begitu Lupa. udah. Oke. Apa namanya? Biar Tim. enggak maksudnya mau seperti Pak Sony sekarang kan agak susah tadinya kan. Terus akhirnya dia mau nih untuk ibu-ibu yang menghadapi suami seperti Pak Sony itu harus apa? Oh, bangkit dari stres atau itu kan stres juga tuh. Enggak, maksudnya kan kalau Bu Pepi kan tadinya enggak dinyirin terus tuh sama suaminya. Nah, kan banyak juga ibu-ibu yang kayak gitu. Banyak Apa yang harus sih. dilakukan si istri biar tergerak hati suami-suaminya? Buktikan aja istrinya. Terus pastinya saya lihat tuh cara kerja saya istiqomah ya pastinya ya. Dia ketahan banting di kerjaan apapun, tetap istiqomah, dan pastinya ketika saya udah mulai positifnya itu ketika di HNI itu kok beda ya ketika dengan bisnis yang lain. Beda banget. Dari dulu saya pernah bilang sama istri saya, saya suka tuh kalau misalkan lihat awat-awat yang kerudungnya panjang-panjang gitu. Oh ternyata di HNI tuh kerudungnya panjang-panjang. Nah itu awalnya. Dan subhanallah akhirnya dia berubah sendiri. Semua celana-celana pakainya tuh dikasihin semua. Satu lemari dibongkar Udah semua. hijrah. Walaupun lumayan beli gamisnya waktu itu. Mehong-mehong ya. Iya, lu ternyata gamis. Tapi kita nggak pernah waktu itu nggak pernah beli baju seberapa tahun ya? Ya, waktu itu ketika masih baru-baru LED itu kita udah komitmen bahwa kita udah komitmen dari awal sampai sekarang pun 3 tahun ya? kurang lebih 30% bonusnya itu untuk mitra. Kita pembinaan, kita kan butuh kemana-mana nih. Nah itu nggak boleh diganggu gugat. 30%. Bahkan Jadi sampai nggak hampir 50%. Jadi kita nggak beli baju pun enggak. Jadi baju-baju yang ada. Baju HNI makeover. ya, Pakai berkali-kali ya. Baju pastinya waktu itu masih pakai baju Milad 4 tuh yang belelan. Emang ada di foto tuh yang warna hijau pertama kali. Ya Allah. Jadi Hijau kalau- stabilo itu. Ya, Oh. makanya nih kalau ketika istri abis pulang inaugurasi dapat kaos tuh senangnya minta ampun. Oh, ada ya kaos Allah. HNI. Ya Allah seneng banget. Pokoknya dikumpulin deh kaos-kaos HNI. Walaupun waktu itu kaos HNI kalau ada yang beli sendiri ya. Itu kan lumayan mahal saat itu saya bisa pikir ya. Ada yang 100.000. Saya bilang nunggu gratisan aja deh nggak apa-apa ya. Tapi itu kita sampai 3 tahun nggak beli baju. Ya, nggak Sampai beli adik baju. saya bilang, "Teteh, lebaran nggak beli baju miskin amat sih." Padahal bonus saya udah di atas 10 jutaan. Saya bilang, "Ini bisnis harus besar." Saya nggak mau karena beli nafsu ini itu, saya sampai kehilangan buat belusukan ke mitra, buat bensin habis, ada, buat ya. produk nggak ada, belum waktunya ya. Jadi gimana caranya tuh supaya berkembang. Nanti kalau misalnya mau beli baju tiap hari juga udah punya duit banyak pun bisa gitu. Sekarang mau udah ngabat CEO-nya. Tadi mah diem deg-degan gitu. Akhirnya dendamnya ini terlampiaskan dengan membelikan mitra-mitranya baju seragam. Baiklah kalau begitu Bu Pepi, Pak Sony sukses selalu. Amin ya Allah. Kita berjumpa di panggung inaugurasi. Ditunggu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.